Yud He Waw He Arabnya, setiap kali ketemu Yud He Waw He Arabnya adalah Allah. Jadi itu adalah Tuhan yang satu, tidak lahir, tidak mati, tidak terkurung dalam ruang, tidak terkurung dalam waktu, dan tidak terkurung dalam koordinat. Itu sudah termasuk ruang. Mengatasnamakan kitab Torah dengan menggunakan terjemahan, lalu mengacak-acak isinya, bahkan menafsir dengan sekehendak hatinya sendiri menurut agenda pribadinya, itu saya nggak suka. Kalau mereka ingin mengkritisi kitab saya, kritisilah teksnya atau ajarannya. Kenapa juga harus mengkritisi orangnya dengan melakukan body shaming atau hal-hal yang tidak bertanggung jawab lainnya yang sebetulnya tidak penting dan tidak akademis? Bagaimana bisa mengatakan orang itu punya iman, punya pengetahuan, kalau yang dia lakukan ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan atau ditanya tidak bisa menjawab, lalu dia menjelek-jelekan pribadi dari orang itu. Itu yang menyalibkan Yesus itu adalah Roma, bukan orang Yahudi. Tapi mereka lalu mengkambing hitamkan orang Yahudi seolah-olah orang Yahudi ini jahat. Tapi kalau ditanya orang Yahudi yang mana, siapa nama pemimpinnya, atau kelompok dari sekte mazhab mana, mereka nggak bisa jawab. Jadi perjanjian baru itu penuh dengan cerita-cerita yang nggak jelas. Bahkan Paulus yang mereka bangga-banggakan, nasabnya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Ishak. Sebetulnya kalau ditanya saya ini siapa, saya bukan siapa-siapa. Jadi kalau misalnya ada yang penasaran saya ini siapa, kenapa juga harus penasaran dengan orang yang bukan siapa-siapa gitu. Cuman tugas saya dan misi saya satu, yaitu adalah menegakkan kebenaran, dimana ketika kebenaran itu disimpangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab alias agama lain yang mengatasnamakan Torah. Ketika hal itu terjadi, maka saya akan maju yang paling depan untuk berperang melawan mereka, karena mereka sudah mengacak-acak dan memperkosa kitab suci kami, yaitu Torah, di mana kitab suci itu harus dipahami dalam bahasa aslinya menurut Mesora atau tradisi yang diturunkan secara generasi ke generasi bersanad, dan juga halakha atau syariat yang terkandung di dalamnya yang tidak dimengerti oleh agama lain, lalu mereka berusaha memperkosa itu, merubah maknanya dengan terjemahan-terjemahan yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja atau agama Kristen yang dilakukan 2000 tahun yang lalu, sejak mulai abad ketiga, 4, dan kelima. Jadi tugas saya adalah melawan itu semua, karena kalau tidak ada yang membela, lantas mereka akan selalu mengatasnamakan kitab Torah, bahkan mereka berani mengatakan Hashem, Hakadosh Baruch Hu, menjadi manusia. Itu penghinaan yang luar biasa terhadap Tuhan pencipta alam semesta ketika mengatakan Hashem menjadi manusia. Jadi saya adalah sangat marah dan sangat terpancing melihat ini, makanya saya terjun ke dalam dunia perdebatan. Again, kalau dibilang pakar, seseorang itu masih butuh belajar terus sampai dia mati. Nggak ada selesainya belajar itu. Yang ada adalah progres peningkatan. Kalau ditanya siapa Mori saya cuma bisa bilang Mori Mikhael. Nama lengkapnya nggak akan mungkin saya sebutkan. Kenapa? Karena orang-orang Kristen kalau kita sebutkan namanya, nanti dia akan searching orang ini, biografinya, biodatanya di mana, lalu mengolok-ngolok orang tersebut. Padahal saya sangat menghormati beliau. Yang jelas beliau tinggal di Beit Shemesh di Israel. Kalau kita bilang masalah Muslim atau Yahudi, itu kan sebutan orang yang diatributkan kepada saya. Saya sendiri tidak terlalu peduli orang mau menyebut saya siapa. Yang penting adalah saya melawan orang yang berusaha menyimpangkan kitab Torah tersebut. Karena kalau kita lihat di konsep Islam sendiri, kenapa Islam mengatakan seluruh nabi-nabi itu Muslim? Padahal mereka tidak memegang kitab yang namanya Quran. Walaupun tidak ada Quran di tangan mereka, mereka disebut Muslim, artinya orang yang berserah diri. Di dalam istilah Torah, ada satu istilah yang hampir menyerupai itu. Di istilahnya Shomer Miswot. Shomer menjaga, Miswot perintah-perintah. Nah, kalau orang yang melakukan Torah disebut Sadiq.
atau orang yang salih atau orang yang benar gitu. Tapi kalau orang yang melanggar Torah disebut rasya, orang yang jahat. Seluruh agama mungkin mengajarkan tata cara peribadahan, dan tata cara peribadahan itu disebut dengan berbagai nama dalam berbagai macam bahasa dan dalam berbagai macam ritual gerakan. Jadi kalau ditanya apakah orang Bani Israel melakukan sholat itu bahasa Arab untuk berdoa. Orang Israel melakukan tafillah dari kata mitpalel itu berdoa, meminta sesuatu. Tapi kalau tafillah itu adalah ritual gerakannya untuk melakukan, kalau kita nyebut dalam bahasa Indonesia itu istilahnya penghormatan, pemujaan, dan juga peribadahan kepada Sang Tuhan itu. Yang disebut ibadah, itu bahasa Ibraninya avodah. Avodah itu artinya beribadah, bisa juga artinya kerja. Jadi kalau kita ditanya apakah Bani Israel melakukan avodah, jawabannya adalah iya. Terutama adalah kalau saya harus jujur tanpa menyembunyikan sesuatu, orang Kristen sering sekali mengatasnamakan kitab kami kitab orang Yahudi. Ajaran kami penerus daripada ajaran Yahudi. Sebetulnya Yahudi sendiri di dalam Torah tidak pernah disebut, adanya Israel. Kalaupun ada dalam bahasa Ibrani Yehudim, Yehudim itu artinya adalah Hod et Hashem, orang yang memuliakan Hashem. Bagaimana? Shomer Miswat, menjaga perintah-perintah. Jadi orang yang menjalankan perintah Torah, menjauhi larangan Torah disebut Yehudim. Tapi ada juga orang-orang Israel yang dengan melakukan Torah disebut Shomerim, artinya penjaga-penjaga. Yehudim orang yang memuliakan. Jadi sebetulnya sebutan-sebutan itu nggak penting, karena sebutan-sebutan itu adalah kalau kita bisa mengatakan artificial division, artinya adalah membelah-belah sesuatu secara artificial yang sebetulnya di kitab suci nggak pernah disebutkan, tetapi orang menyebut, oh kamu kelompok ini, kamu kelompok itu, kamu mazhab ini, kamu mazhab itu, kamu sekte ini, kamu sekte itu. Buat saya itu nggak penting. Seperti itu kira-kira. Oke, di dalam Torah itu menceritakan tentang penciptaan alam semesta. Dilakukan oleh siapa? Hashem. Dalam huruf Ibrani tulisannya Yud He Vav He. Kalau diterjemahkan, bukan diterjemahkan, disejajarkan ke dalam bahasa Arab, maka menjadi Alif Lam Lam Ha atau Allah. Setiap kali ketemu Yud He Vav He, Arabnya adalah Allah. Jadi itu adalah Tuhan yang satu, tidak lahir, tidak mati, tidak terkurung dalam ruang, tidak terkurung dalam waktu, dan tidak terkurung dalam koordinat. Itu sudah termasuk ruang. Jadi kalau dibilang Tuhan ada di mana, itu pertanyaan yang salah, karena Tuhan ada di mana-mana dalam arti tidak terbatasnya itu, Ein Sof. Jadi tidak bisa disamakan antara Tuhan pencipta alam semesta, Haboreh Olam, dengan manusia yang adalah makhluk atau beria. Seperti itu. Dalam literatur Bani Israel tidak ada nama Yesus. Kalaupun ada nama Yehoshua, Hosea, lalu Yeshua dalam bentuk Aramaiknya, atau disebut Lashon Arami. Tapi kalau kita mengacu pada nama secara lafal, Yesus tidak dikenal di Israel. Menurut kami karena dia ini sosok yang tidak ada dalam kenyataan dan sejarah kami. Dalam dunia ini dia nggak pernah lahir dan nggak pernah ada, melainkan hanya tulisan di kertas. Jadi kami anggap dia nggak ada. Yang paling tidak setuju, orang yang menggunakan terjemahan, mengatasnamakan kitab Torah dengan menggunakan terjemahan lalu mengacak-acak isinya, bahkan menafsir dengan sekehendak hatinya sendiri menurut agenda pribadinya, itu saya nggak suka. Pastinya, karena sama seperti ginilah. Adakah orang Islam yang suka Qurannya ditafsir sembarangan oleh agama lain tanpa menggunakan pengajaran yang bersanad itu? Pasti tentu tidak terima. Siapapun orang yang mengacak-acak kitab Anda, pasti Anda akan marah. Begitu juga dengan kami, yang kitab kami diacak-acak oleh agama lain yang tidak bertanggung jawab, yang bahkan bahasanya pun tidak mengerti, tapi berusaha untuk menafsirkannya. Ini lucu. Sangat tidak masuk akal. Saya tidak bisa berbahasa Ibrani. Bahasa Arab saya nggak bisa gitu. אני לא מדבר ערבית.
Karena bagi saya kehidupan saya adalah sebuah privacy yang tidak ingin diganggu oleh orang lain. Nah, kalau kita memang ingin mengkritisi suatu ajaran atau suatu perilaku dari kelompok lain karena mereka mulai duluan. Tetapi kalau mereka ingin mengkritisi kitab saya, kritisilah teksnya atau ajarannya. Kenapa juga harus mengkritisi orangnya dengan melakukan body shaming atau hal-hal yang tidak bertanggung jawab lainnya yang sebetulnya tidak penting dan tidak akademis? Bagaimana bisa mengatakan orang itu punya iman, punya pengetahuan, kalau yang dia lakukan ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan atau ditanya tidak bisa menjawab, lalu dia menjelek-jelekan pribadi dari orang itu? Untuk apa? Diladeni orang seperti itu. Kalau kita merujuk kepada Torah, Torah itu tidak membicarakan tentang siapa-siapa yang berisi nama-nama. Torah hanya secara tegas mengatakan bahwa setelah Moshe meninggal, harus ada penerusnya. Siapa penerusnya secara bersanad dan secara tekstual membuktikan dalam sejarah, baik data empiris ataupun historis, adalah Yehoshua bin Nun. Yehoshua bin Nun sering diterjemahkan oleh orang-orang Kristen Yosua atau Joshua. Joshua bin Nun, Joshua the son of Nun. Joshua bin Nun adalah orang yang menggantikan Moshe setelah beliau meninggal untuk mengantarkan Bani Israel yang ada di padang gurun ini sampai ke Eretz Haberith, tanah perjanjian. Jadi kalau tidak ada Yehoshua bin Nun sebagai navigator atau GPS dan juga yang menyediakan mereka makan minum dengan keajaibannya, siapa lagi? Jadi itu bukan bicara ribuan tahun ke depan, tapi lebih tepatnya adalah setelah Moshe meninggal, ada penerusnya. Itu yang dimaksud. Kalau kita baca di dalam Torah, Nabi akim laham mikarif aheham, seorang nabi, aku akan hadirkan. Jadi Akim, aku akan menegakkan. Menegakkan itu bukan berarti dia mati lalu dia dihidupkan, bukan. Maksudnya menegakkan itu menghadirkan. Aku akan menegakkan seorang nabi di antara kalian dari kakak-kakak pria mereka. Itu teksnya. Bla bla bla, seterusnya kamu akan seperti dirimu dan lain-lain. Barang siapa yang tidak mengikuti perkataannya, maksudnya adalah perintahnya dari nabi itu, orang itu nanti akan dituntut. Kalau nggak di dunia, ya berarti di akhirat. Tapi dalam pengertiannya, Bani Israel harus tunduk kepada nabi yang hidup. Karena waktu itu kan posisinya Yehoshua bin Nun ini hidup dan menjadi nabi mereka. Jadi apapun yang dia perintahkan itu wajib untuk diikuti. Kalau enggak, akan dianggap sebagai pembangkang atau orang yang melawan gitu. Di Israel nih, kalau kita bicara masalah nama Yeshua itu banyak. Di pasar itu banyak, samalah kalau misalnya kita hidup di Indonesia. Di Jawa tuh nama Slamet itu pasti banyak. Nama Budi, nama Joko itu pasti banyak kita bisa temukan karena itu nama yang sangat umum. Bahkan nama Ahmad, Muhammad itu juga banyak sekali di kalangan orang Islam di Indonesia. Jadi Muhammad yang mana nih? Banyak nih kan. Nah, Yeshua yang mana? Banyak. Kalau kita bicara masalah Yeshua yang disalib, orang Yahudi tidak pernah merasa mereka menyalibkan siapapun, dan dalam sejarah literatur juga nggak ada. Kalaupun diceritakan di dalam kitabnya orang Kristen yang dikarang oleh Flavius Titus, itu yang menyalibkan Yesus itu adalah Roma, bukan orang Yahudi. Tapi mereka lalu mengkambing hitamkan orang Yahudi seolah-olah orang Yahudi ini jahat. Tapi kalau ditanya orang Yahudi yang mana, siapa nama pemimpinnya atau kelompok dari sekte mazhab mana, mereka nggak bisa jawab. Jadi perjanjian baru itu penuh dengan cerita-cerita yang nggak jelas. Bahkan Paulus yang mereka bangga-banggakan, nasabnya nggak ada. Nasabnya tidak ada. Jadi tidak tahu siapa ayahnya, ibunya, kakeknya, itu nggak ada silsilahnya. Bagaimana orang mau percaya? Dianggap sebagai orang yang tiba-tiba ada gitu, kayak semacam intel yang tidak diketahui jati dirinya itu siapa. Tidak ada, karena di dalam Torah dikatakan tidak akan ada padamu sesembahan atau kekuatan lain di hadapan wajahku. Wajahku itu maksudnya kehadiran Hashem, Shekhinat El. Jadi kalau kita bicara masalah Trinity nggak mungkin, karena Shema Israel, Hashem Elohim, Hashem Ahad. Dengarlah Israel, Hashem adalah otoritas kami atau ilah kami.
Hasyam adalah satu. A'lam ya Israel annallaha rabbuna Allahul wahid, kalau di dalam kitab Targum Raf Sa'adiyah Gaon. Targum Raf Sa'adiyah Gaon di Lashon Arabit itu artinya adalah Torah dalam bahasa Arab yang diterjemahkan oleh orang Yahudi yang berbahasa Arab. Gitu. Jadi manuskripnya ada dua, satu Targum Raf Sa'adiyah Gaon, satunya adalah Targum yang diproduksi di Israel Utara oleh kaum Syameri. Seperti ini contohnya ya, contoh perubahan kata yang merubah arti. Kalau kita lihat di kitabnya orang Kristen Keluaran 24 ayat 12, itu kalau kita baca di bahasa Indonesianya, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Ini adalah penyimpangan. Karena dalam bahasa aslinya Wayomer Hasyam al-Mosha, dan Hasyam mengucapkan kepada Moshe, Ale elai hahara, naiklah kepadaku di gunung, wahya Syam, dan tinggallah di sana atau adalah di sana, wa atna lakha, dan aku akan memberikan kepadamu etlukhot ha'adhan, lukhot yang terbuat dari batu. Maksudnya lukhot batu karena ada dua, jadi disebutnya lukhot. Wahat Torah, dan Torah. Wahamiswa, dan perintah tunggal. Kenapa tunggal? Kenapa bukan miswat? Ada penjelasannya. Asyar qatafti lahurtham, yang aku telah tuliskan untuk menginstruksikan mereka. Nah, di sini ada kata hat Torah dirubah di sini jadi hukum. Padahal hukum itu definisinya luas dalam bahasa Ibrani. Mishpat, mishpatim itu artinya hukum keadilan atau hukum-hukum keadilan. Itu kalau orang melanggar hukum yang berkaitan dengan kriminalitas, pasti dia masuk pengadilan untuk dihakimi. Nah, hukum itu namanya mishpatim. Nah, kalau di sini Torah diterjemahkan sebagai hukum, itu keliru karena Torah artinya instruksi. Instruksi yang bagaimana? 248 perintah dan 365 larangan yang ada di dalam Torah. Termasuk dari 365 diambil 5, dari 248 diambil 5, itu jadi 10 perkataan. Aseret hadavarim. Atau kalau orang Kristen sering menyebutnya the Ten Commandments. Torah, Nevi'im, Ketuvim itu Tanakh. Kalau di singkatan modernnya, di zaman dulu orang menyebutnya Hamikra. Lalu orang Kristen menambahkan Berit Hadasha. Padahal Berit Hadasha itu kalau di dalam Tanakh, Berit Hadasha itu perjanjian diperbaharui. Bukan berarti kitabnya namanya perjanjian baru. Dan gak ada kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu bukan kitab Yahudi, bukan kitab orang Israel. Itu kitab yang diciptakan oleh orang Yunani dan orang Syria. Yunani namanya Textus Receptus, Syria namanya Peshitta. Secara konsep logika, perjanjian baru itu tidak bisa berpijak tanpa Torah. Kalau Torahnya diambil, dia tenggelam. Seperti itu, dan memang terbukti tanpa adanya kitab orang-orang Israel yang disebut Hamikra atau Tanakh, perjanjian baru ini ibarat orang yang dilempar ke laut, dia tenggelam, dia nggak bisa berpijak karena nggak ada pijakannya. Torah itu adalah pijakannya atau fondasinya. Tanpa itu dia tenggelam, karena memang seluruh nubuatan yang diklaim di dalam kitab perjanjian baru itu mencomot dari kitabnya orang Yahudi, tetapi tidak kontekstual. Hanya satu ayat diambil, dibikin klaim, satu ayat diambil, dibikin klaim, tidak dibaca seluruh pasal dan tidak sesuai dengan konteks. Contoh Yeshayahu 9 ayat yang kelima itu berbicara mengenai Raja Hizkiyahu yang disebut Sar Shalom atau Pangeran Kedamaian, tapi mereka mengatakan bahwa itu Yesus, padahal Yesus itu lahirnya 700 tahun ke depan. Itu nggak mungkin. Dan Yeshayahu 39 ayat 8 juga wa yomer Hizkiyahu el Yeshayahu, dan Hizkiyahu mengucapkan kepada Yeshayahu bla 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 kiyya shalom wa ameh biyamai, karena akan ada kiyya shalom, karena akan ada kedamaian, wa ameh dan kebenaran, wa yamai di hari-hariku. Itu bukan bicara tentang Yesus. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari pengertian bahasa yang diturunkan turun-temurun ya,
kosakata Injil itu adalah bahasa Ibrani yang diarabkan. Dan saya nggak meyakini kalau itu bahasa Yunani yang diarabkan, karena kalau di bahasa Yunani tulisannya Euangelion, kalau di Syriac Evangelion. Lalu kalau kita melihat di dalam bahasa Ibrani, orang Yahudi yang benci kepada New Testament atau Brit Hadasha, mereka mengatakan itu adalah Awon Gilayon. Maksudnya adalah lembaran kejahatan, Awon Gilayon. Dan ada juga yang mengatakan itu adalah Awen Gilayon. Awen itu artinya juga sesuatu yang korup atau yang rusak gitu. Jadi ajaran Kristen itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat menyimpang, karena kedusyat Hashem, menyucikan Hashem itu sudah mereka langgar dengan menyembah 3 Trinity tadi itu. Nah, tapi kalau kita merujuk kepada pengertian yang lain, Ein Gilayon, tanpa lembaran. Nah, huruf G, Gimel, itu kadang-kadang di dalam dialek Yahudi tertentu ada yang berubah menjadi Jimal. Gimel, Jimal. Jadi, kalau misalnya Awon Gilayon, Awon Gilayon. Nah, kalau kita bilang Ein Gilayon, artinya tiada lembaran. Kalau misalnya sosok Isa yang di dalam Quran itu nyata, lalu dia memberikan ajaran kepada muridnya secara lisan, berarti dia tidak mencatatnya. Murid-muridnya juga tidak mencatatnya. Kalau tiba-tiba muncul tulisan 300 tahun ke depan, itu pertanyaan dari mana tuh tulisan? Nah, jadi sebetulnya ajaran dari Isa, kalau dia real, bisa dibuktikan secara historis dan empiris. Kalau dia ada, ajarannya lisan, berarti Evangelion adalah tanpa lembaran. Ajarannya diwariskan secara verbal, tanpa harus dicatat. Jadi kalau ada orang yang tanya mana Injil yang asli, pertanyaannya salah. Karena tidak pernah dituliskan dan tidak pernah diperintahkan untuk menuliskan kitab dengan judul Injil atau Evangelion. Dari awal mulanya, ketika Isa memberikan ajaran Torah lisan kepada muridnya, Evangelion tanpa lembaran, tanpa ditulis, semuanya dalam bentuk lisan. Mereka hanya mendengarkan praktek tanpa mencatat. Ketika mereka semua sudah meninggal, ajaran itu punah. Kalau dibilang mana kitabnya, tidak ada. Bukti historis dan empiris apa yang mengatakan kalau Injil itu ada aslinya? Dari mana kita bisa membuktikan itu? Tidak ada. Sehingga perlu ditegaskan bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru yang dipegang oleh orang Kristen itu bukan Injil. Bukan. Menurut saya, kalau tanya menurut saya ya, itu bukan Injil. Karena Injil dalam pengertian, walaupun saya bukan seorang ahli Quran, tapi saya bisa melihat dari konteks kalau ternyata orang Islam sendiri pro kontra bahwa Injil, kitab itu bukan selalu buku. Kitab bisa ajaran kan. Nah, kalau misalnya kitabullah itu ajaran Allah, apakah harus bentuknya buku? Enggak, ternyata dalam bahasa Quran tidak seperti itu penjelasan mereka. Nah, berarti Injil itu hanyalah ajaran Torah lisan yang diwariskan oleh Isa atau Yeshua kepada muridnya. Lalu ajaran ketika mereka sudah meninggal atau hilang dari dunia ini, ajaran itu juga ikut hilang bersama mereka. Sama seperti aliran Qumran. Ada orang-orang Israel itu tinggalnya di gua-gua, namanya Isyim. Kalau orang Kristen menyebutnya Eseni. Isyim tinggal di dalam gua-gua. Ketika orang-orangnya musnah, ajarannya pun hilang. Kitabnya juga nggak ada. Dan tidak ada yang bisa mencontohkan gimana ajaran Isyim itu. Orang-orang Sedukim atau orang Kristen menyebutnya Saduki. Orang-orangnya hilang, ajarannya juga hilang. Tapi orang-orang Yehudim dan orang-orang Shomerim karena masih hidup, mungkin orang-orang Shomerim 800 orang, Yehudim banyak berapa belas juta gitu di Israel. Kalau di dunia lebih banyak lagi. Karena orang-orang yang masih hidup, ajarannya pun masih terus berlanjut. Tapi kalau Kristen, Kristianos, kitabnya itu munculnya abad ke-3, 4, dan ke-5. Dari tahun 1, dari abad ke-1 sampai abad ke-3 mereka nggak megang kitab. Jadi dari mana? Jadi itu sangat aneh kalau orang-orang Israel dari awal sudah punya kitab, orang Islam juga dari awal sudah punya kitab, walaupun prosesnya berbeda. Orang Israel, kitab disalin dari manuskrip ke manuskrip. Per lembarnya harus sama huruf-hurufnya. Kalau orang Islam mendengarkan dulu, dihafalkan, diulang-ulang, baru terakhir dicatat. Jadi proses mendapatkan kitabnya berbeda. Kalau orang Kristen, tiba-tiba 300 tahun ke depan ada kitab, itu nggak tahu tulisan siapa. Tidak bisa karena mereka itu didogma.
Ketika orang terdogma dengan sangat kuat, logika seperti apapun akan kalah, karena bahkan ada pendeta yang mengatakan kalau beriman itu logikanya harus dibuang, akalnya harus dibuang. Bagaimana seseorang bisa dikatakan punya emunah, punya iman, kalau akalnya dibuang? Itu udah nggak masuk logika. Karena beriman dalam konteks Torah, emunah, ketika shomer miswat, menjaga perintah, maka dia beriman. Ketika dia nggak melakukan perintah, dia dianggap nggak punya iman. Keturunan siapa? Kalau ditanya keturunan siapa, sekali lagi privacy di dalam kehidupan tidak pernah saya ucapkan karena hal itu tidak signifikan dalam dunia perdebatan. Saya pun tidak pernah menanyakan, siapa pendeta yang baptis kamu? Siapa ustadz yang mualafin kamu? Itu pertanyaan yang nggak penting sebetulnya. Bahkan karena dulu saya besarnya di Eropa, saya pernah tinggal di Swiss dengan orang tua saya pada waktu dulu. Itu KTP-nya itu nggak ada tulisan agama di situ. Karena itu adalah urusan pribadi masing-masing keluarga. Negara tidak ikut campur untuk masalah itu. Kalau kita bicara masalah kenapa seseorang memakai kippah atau memakai penutup rambut, karena di dalam konsep Bani Israel itu menghormati Tuhan pencipta alam semesta itu adalah dengan menutup bagian atas kepala rambut. Kalaupun muncul hanya sedikit saja, itu nggak ada masalah. Tapi yang paling penting ketika peribadahan semuanya tertutup. Kalau ini kan bukan waktu beribadah, jadi nggak ada masalah kalau ini pun tampil gitu. Tapi ketika seorang melakukan tafillah atau misalnya avodat Hashem, semuanya dimasukkan ke dalam supaya lebih rapi gitu, lebih menghormati. Ya, seluruh orang Yahudi atau Israel pasti pakai ini, dan perintah di dalam Torahnya adalah tzitzit gitu. Ini yang diperintahkan di dalam Torah untuk dibuat, dan alasannya kalau tanya apa alasannya, jawabannya tidak ada alasannya. Ini adalah sesuatu yang menjadi ciri khas di dalam Torah. Kalau kita tanya di mana ayatnya, ada ayatnya, cuman orang Kristen nggak akan tahu karena mereka menerjemahkan itu dengan kata jumbai. Jadi kalau kita lihat di dalam Torah, nah ini mereka bilang begini, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun. Dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuhi benang ungu kebiruan. Nah, techelet itu mahal dan langka. Jadi kalau tidak punya, putih saja. Tapi untuk membuat ini, Dabber al-Bani Israel wa amartu alaihim wa asulaham sisit al-kanfe vigzeham ladorotham wa nasnu al-sisit hakanaf batil techelet. Jadi sebetulnya harusnya ini yang ininya warnanya biru. Harusnya, tapi birunya itu dari khilason. Khilason itu adalah semacam keong yang sangat langka, yang di Indonesia nggak ada. Jadi karena itu lebih baik putih. Jadi menjalankan setengah masih lebih baik daripada enggak sama sekali. Karena kalau kita taruh biru yang asal-asalan itu malah salah, nggak sesuai perintah. Bukannya nggak mau pakai biru, tapi birunya harus yang benar, nggak boleh biru yang salah. Itu kayak apa, pasal berapa? Kalau kita melihat tentang jumbai ini, kalau kita punya aplikasi seperti Bible digital orang Kristen itu, biasanya ada berbagai macam pilihan kitab, dari kitab bahasa apa, yang versi mana gitu. Terus kalau kita search di atas, tulis aja jumbai gitu. Jadi kalau kita tulis jumbai, nanti dia akan muncul di ayat berapa. Nah, tinggal kita lihat seperti tadi, saya ketik jumbai seperti ini, lalu nanti kita lihat ada di mana saja. Nah, jadi ada banyak, ada berapa, 1, 2 gitu ya. Kalau kita lihat di bahasa Indonesianya, karena kan nggak mungkin saya menginstruksikan dengan ketikan Hebrew di sini. Jadi di sini ada jumbai. Nah di sini, nah kebetulan punya saya layarnya di split jadi 2. Yang atas WLC atau Westminster Leningrad Codex itu teks untuk Ibraninya. Sementara yang bawahnya itu ada terjemahan baru. Ada macam-macam ya, Indonesian Literal Translation, Modern Hebrew, Jewish Publication Society, dan lain-lain gitu. King James Version ada. Nah ini yang teks yang paling penting adalah di sini. Jadi kita mempelajari
bahasa originalnya. Dan itu ada di Tanakh, cuman kebetulan bukunya saya nggak bawa ke sini, saya taruh di tempat paman saya, gitu. Kalau kemarin waktu saya bikin rekaman dengan Profesor Menachem Ali, dia bilang kesejajaran Torah dengan Quran. Nah itu ada karena walaupun secara teknis setiap keyakinan atau agama pasti memiliki cara yang beda-beda, formula ibadah yang berbeda-beda, tapi ada satu konsep atau dua konsep yang pasti sama. Contohnya Tuhan itu satu, otomatis tidak mungkin dua. Lalu Tuhan tidak lahir, Tuhan tidak mati, lalu di dalam Torah dikatakan Lo Ish El, artinya adalah Tuhan atau kekuatan pencipta semesta alam semesta ini bukan pria, Uven Adam, dan bukan putra manusia, dan seterusnya. Terus dikatakan Wenishmartem me'ot lenafshotechem, dan kalian harus menjaga nefesh kalian. Di situ diperintahkan tidak boleh membayangkan atau menciptakan suatu sel atau patung yang melambangkan pria dan wanita. Kenapa tidak boleh menggambarkan Tuhan sebagai pria atau menggambarkan Tuhan sebagai wanita atau memahat sesuatu yang berkaitan dengan pria dan wanita? Karena Tuhan bukan kedua-duanya. Karena itu hanya untuk makhluk hidup, ciptaan. Tidak boleh juga membentuk patung hewan yang menyerupai hewan darat, hewan laut, ataupun hewan udara. Karena itu berhala semuanya. Kalau beribadah kepada patung buatan manusia atau gambar buatan manusia, maka itu adalah berhala, dilarang di dalam Torah. Jadi itu tidak diperbolehkan, tidak diizinkan sama sekali, gitu. Jadi menurut tulisan dan menurut penjelasan dari Rabbi Nathanael Al-Fayoumi, kita bisa lihat di sini semua bangsa memiliki nabinya masing-masing dan keyakinan syariatnya masing-masing. Contohnya, contoh yang ada sekarang ini. Di Israel ada keyakinan namanya Druze. Druze itu monotheism. Mereka punya sistem sendiri, punya kitab sendiri, dan nggak ada yang mengganggu mereka, dan mereka juga nggak ngelawan siapa-siapa. Islam punya sistem dan syariat sendiri. Sikh itu monotheism juga, punya sistem dan syariat sendiri. Itu yang real di zaman sekarang. Jadi agama itu bukan cuma 6, bukan cuma Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Tao, bukan cuma itu. Cuman di dunia ini masih ada banyak lagi, cuman kita nggak pernah ketemu aja di Indonesia. Atau mungkin kurang familiar orang-orang di Indonesia dengan keyakinan-keyakinan itu. Orang-orang Druze ini diyakini sebagai keturunan Bani Midian. Midian itu adalah keturunan dari siapa? Hagar. Jadi Hagar punya nama lain Ketura, Sarah punya nama lain Yiska. Nah, Ketura ini melahirkan anak, salah satu anaknya namanya Midian. Jadi Bani Midian itu adalah keturunan dari Hagar. Jadi masih ibaratnya orang Islam kan patokannya Muhammad itu bernasabnya sampai Ismail. Ismail adalah putra dari Hagar, gitu. Nah, putra Hagar yang lain adalah Midian. Nah, itu juga apa namanya? Ada keturunan-keturunannya yang sekarang namanya keyakinannya Druze, dan itu monotheism. Nah, orang Yahudi kalau melihat Anda monotheism, good, tidak akan mengganggu siapapun yang monotheism. Tapi ketika ada orang yang polytheism atau menganggap Hashem itu sesuai dengan tafsir atau prasangka mereka, mengatasnamakan Torah, baru kita akan menasihati mereka. Karena di dalam Torah dikatakan seperti ini. Ini harus diperjelas karena di dalam Torah tidak mengajarkan kebencian. Walaupun Moshe pernah diperintahkan untuk berperang melawan 7 bangsa besar. Salah satu bangsanya Amalek, itu mungkin bangsa ke-8 yang bangsa itu namanya dihapus dari muka bumi. Tidak diingat lagi, bangsanya sudah tidak ada lagi, negaranya sudah tidak ada lagi. Tapi kalau kita lihat di dalam Torah, sebentar. Sebelum ke sini, Nathanael Al-Fayoumi mengatakan Muhammad itu nabi bagi Bani Ismail. Bani Ismail punya nabi namanya Muhammad. Muhammad itu membawa tauhid. Tauhid itu fungsinya untuk karena zaman dulu, zaman jahiliyah, orang menyembah berhala di Ka'bah. Di Ka'bah itu dulu banyak patung-patungnya, banyak berhalanya, sudah disingkirkan semua oleh Muhammad. Dan Islam mengajarkan monotheism sampai hari ini, yang adalah Tov Me'ot, sangat bagus gitu. Dan orang Israel malah melihat itu sebagai hal yang positif dan
menurut orang-orang Yahudi, Islam itu mempercepat kedatangan Masyiah. Masyiah yang ditunggu oleh orang Yahudi itu ada dua. Satu Kohen Hamasyiah, imam yang diurapi. Satu Melech Hamasyiah, raja yang diurapi. Jadi tokoh Hamasyiah itu banyak. Kalau imam aja udah ada 133 generasi. Sampai yang sekarang, dari Aharon sampai Abed El, itu 133. Kalau raja terhenti di Yechonyahu. Nah, untuk raja keturunan Daud Hamelech itu sekarang belum ada. Jadi orang Yahudi menunggu rajanya, kapan raja saya datang. Nah, tapi raja ini bukan seperti apa yang dituduhkan oleh orang Islam kalau dia itu Dajjal. Karena kalau seorang raja Israel itu dia taat kepada Torah, menyuruh orang lain Israel untuk taat kepada Torah, dan di dalam Torah tidak boleh menyembah manusia. Jadi nggak mungkin dia bilang saya ini Tuhan, sembahlah saya, itu nggak mungkin. Kalau ada yang seperti itu pasti langsung ditolak atau nggak dieksekusi di tempat. Karena apa? Melanggar Torah. Jadi kalau misalnya Yesus hidup di zaman ini, dia bilang, ikutlah aku ini Tuhan. Kalau nggak dilempar batu dia. Jadi kalau tuduhan bahwa orang Israel menyembah Dajjal atau menyembah manusia, itu adalah tuduhan yang pertama, benar atau enggak kita nggak tahu. Tapi yang jelas itu belum pernah terjadi dalam sejarah orang Yahudi. Kalau di masa depan nanti misalnya pun kejadian, berarti mereka tidak layak disebut Yahudi, tapi orang yang kofer. Kofer artinya orang yang ingkar kepada Torah. Kofer, kalau jamak berarti kofrim, begitu. Kalau menurut mereka definisi Masyiah itu beda dengan definisi Masyiah di dalam bahasa Ibrani atau di dalam Torah. Kalau Masyiah bagi kami adalah Aharon, Imam Aharon atau Kohen, punya anak, punya keturunan banyak, sampai sekarang 133 generasi. Itu semuanya Masyiah. Daud, Shlomo dan seterusnya punya raja. Itu semuanya Masyiah. Jadi dua generasi ini punya anak cucu, itu semua Masyiah. Tapi kalau di Kristen enggak, Masyiah itu Tuhan yang menjadi manusia. Itu definisi yang salah. Kalau dalam Torah dikatakan Hakohen Hamasyiah. Siapa yang dikatakan di dalam Torah Hakohen Hamasyiah? Aharon. Waktu itu Aharon yang masih hidup gitu. Kalau kita merujuk kepada Torah, aturannya ada aturannya. Pertama gini, harus dalam bahasa original. Terus yang menerjemahkan itu harus tahu bahasa Ibrani. Nah, lalu orang Israel itu, apakah yang disebut perjanjian lama itu disebut kitab suci? Kami menjawab bukan. Karena kitab suci itu hanya satu, namanya Torah. Kalau kita lihat, apa di antara kalian sudah pernah ada yang lihat Torah yang asli itu bagaimana? Nah, mungkin saya tunjukkan. Jadi Torah itu bukan Biblos, bukan Bible. Torah yang original itu seperti, seperti ini. Kita cari di Google Sefer Torah, itu ada Sefer Torah. Nah, Sefer Torah bentuknya gulungan seperti ini. Sefer Torah bentuknya gulungan seperti ini. Ditulis dalam bahasa Ibrani. Dipahami teksnya berdasarkan pengajaran bersanad yang tidak terputus sampai ke Moshe Rabbeinu. Jadi kami kalau menyebut Moshe itu Rabbeinu. Rabbeinu itu artinya adalah guru kami atau ulama kami. Karena dia adalah guru yang paling pertama yang mengajarkan Torah, gitu. Nah, jadi Torah bentuknya seperti ini. Selain daripada Torah, itu bukan kitab suci namanya. Karena istilah kitab suci itu bukan istilah dari bahasa Ibrani atau istilah dari bangsa Israel gitu. Kami menyebut Torah Hakedosha, artinya Torah itu suci. Tapi kami nggak pernah bilang kitab itu suci. Kita hanya menyebut Torah yang suci. Jadi kalau ada kitab misalnya Yeshayahu, Zekhariahu, kitab Nevi'im, Ketuvim itu bagi kami bukan kitab yang suci namanya, karena tidak ada kesucian yang melebihi Torah gitu. Apalagi kalau yang namanya kitab terjemahan itu nama Tuhannya itu berubah, tidak sesuai dengan original teks. Kalau bahasa Ibrani itu nama Tuhan itu nggak bisa dirubah-rubah seperti itu.
Sebetulnya kalau kita lihat di teks originalnya juga, kalaupun ada terjemahan yang menceritakan suatu insiden, jadi gini, Yehezkel itu nama nabi. Nabi itu hidup di zaman tertentu yang dia melihat dengan matanya sebuah insiden. Insiden itu dicatat. Nah, tulisan-tulisan itu bukan kitab suci namanya. Yang nyebut itu kitab suci adalah orang Kristen. Di mata orang Yahudi, kitab Yehezkel adalah kitab sejarah. Jadi kenapa disebut Tanakh? Pertama, ada tiga. Dia nggak masuk Torah. Bukan. Jadi gini, Tanakh itu Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu yang di gulungan tadi itu, Torah. Ini suci, isinya perintah dan larangan. Ya bersunat, ya menikah dan lain-lain itu ada di sini perintah ini. Nevi'im itu insiden-insiden yang terjadi di zaman itu ataupun ramalan nubuatan untuk masa yang mendatang. Jadi kalau kamu berbuat begini nanti akan terjadi seperti ini. Kalau kamu berbuat gini nanti akan terjadi seperti ini. Itu namanya Nevi'im. Ketuvim itu isinya adalah tata krama dan moralitas. Sejarah, tata krama dan moralitas. Jadi cuman itu isinya. Yang dua ini itu bukan kitab suci. Yang sebut itu kitab suci adalah orang Kristen yang nggak paham kitab orang Israel. Seperti itu. Jadi tidak akan ada kitab apapun yang bisa menyaingi eksistensi dari Torah, karena Torah itulah yang disebut kitab suci yang dikenal oleh orang Islam sebagai At-Taurat. Kalau bahasa Ibrani-nya Ha-Torah. Kalau kita baca Shema Israel, itu Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Gitu. Itu untuk Shema Israel yang artinya dengarlah Israel, Hashem adalah otoritas kami atau ilah kami, Hashem adalah satu. Sebetulnya pembacaan dengan melodi itu setiap mazhab kan punya perbedaan. Ya. Sebetulnya kalau Bani Israel itu baca itu lebih cenderung biasa, tanpa melodi. Tapi kalau kita misalnya baca di Bereshit bara anahim anta jamayim ata aras وَغَرَاسْ حَيْثَتَهُ وَضَاهُ وَهُشَعَ الْبَنَتَهُمْ وَرُوَ عَلَيْهِ مَرَحَفَتْ عَلْبَنِهَا مَيِّمْ. Itu contohnya seperti itu. Jadi polanya itu beda-beda antara satu sektor dengan sektor lainnya, tapi kurang lebih pembacaannya itu, kalau Quran kan emang dipanjangin banget. Kalau Torah itu enggak. Kenapa? Karena pesan yang disampaikan di dalam Torah itu adalah ya tadi, satu Haggadah. Haggadah itu narasi penceritaan, dua halakha atau syariat. Sebenarnya kontennya cuma dua. Penceritaan alam semesta diciptakan bla bla bla, sejarah bla bla bla. Dan yang kedua adalah syariat atau halakha. Halakha itu ada dua. Syabiqtaf tertulis dan syabi'alpe yang lisan. Jadi Torah tanpa Mishnah itu nggak akan bisa. Sama seperti Quran tanpa hadis nggak akan bisa, karena perintah sholat caranya gimana, orang tanya apa ada di Quran cara sholat? Nggak ada. Adanya di mana? Di hadis. Bagaimana cara beribadahnya orang Israel? Adanya di Mishnah. Kalau kita tanya di Torah ada nggak detailnya? Nggak ada. Bahasa Ibrani untuk percakapan sehari-hari berbeda dengan bahasa Ibrani untuk kitab suci. Gramatikal sintaksnya berbeda. Kalau misalnya untuk kitab suci saya bisa mengarahkan. Tapi kalau untuk modern Hebrew itu sudah kosakatanya lain. Walaupun tulisannya huruf Ibrani tapi bahasanya beda. Grammarnya lain gitu. Terus kebiasaan kosakata yang dipakai berbeda, SPOK-nya berbeda, susunannya berbeda gitu. Misalnya ada yang subjek dulu baru predikat, ada yang predikat dulu baru subjek, itu perbedaannya di situ. Terus nanti makna kosakatanya ada perubahan. Nah, biasanya kalau kita belajar Ibrani untuk Torah, untuk melawan misionaris atau untuk melawan orang yang menyimpangkan kitab kami Torah, itu harus belajar yang namanya Ibrani untuk Torah, disebutnya Lashon HaKodesh, lisan suci. Beda lisan suci dengan Lashon HaIvrit. Kalau Lashon HaIvrit itu bahasa Ibrani, tapi kalau Lashon HaKodesh itu bahasa suci. Jadi Torah itu disebutnya bahasa suci, bukan bahasa Ibrani. Jadi dibedakan antara Lashon HaKodesh untuk Torah dengan Lashon HaIvrit untuk percakapan sehari-hari. Beda lagi dengan Lashon Arami, percakapan bahasa sehari-hari 2000 tahun yang lalu oleh Chazal atau Sanhedrin. Chazal itu singkatan Hachamenu Zichronam Livracha. Jadi mereka ini adalah ulama-ulama kami
yang sinkronam libraka, yang ingatan mereka diingat dan mereka juga orang-orang yang terberkati gitu. Jadi bahasa percakapan mereka adalah Aram, sedangkan bahasa peribadahannya adalah Ibrani. Kalau Anda orang Indonesia, bahasa percakapan Anda bahasa Indonesia, bahasa ibadah Anda bahasa Arab. Baik sahabat Pilah, dimanapun sahabat Pilah berada, demikian ya percakapan antara Bang Ishak saya nyebutnya ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembelajaran baru untuk kita bagaimana menyikapi ternyata ada persamaan antara Torah dan Al-Quran. Torah itu memerlukan apa tadi, penjelasan yang lain, seperti halnya Al-Quran memerlukan hadis untuk menjelaskan perintah. Kayak di dalam Al-Quran perintah sholat, bagaimana cara-cara sholat itu dijelaskan dalam hadis. Ini merupakan adalah salah satu hal baru untuk kita atau pelajaran untuk kita, bahwasannya ternyata yang dikatakan kitab sucinya umat Yahudi itu hanya Torah saja, sedangkan apa ya tadi itu ya, itu bukan kitab suci, melainkan hanya kitab-kitab sejarah saja. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.